syarat mati tidak harus sakit, yang sehat juga mati. Nah, jadi yang kekal itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami keluarga besar Pondok Pesantren Tabligh Alauddin berduka cita. Kami berduka cita dan duka cita ini kami sampaikan kepada keluarga besar, ayahanda, ibu, dan seluruh keluarga besar daripada almarhum, anak kami, murid kami, yaitu saudara Haidar. Jadi kami kemarin perjalanan, saya baru pulang ceramah dari luar kota. Kami sudah agendakan, saya mau ceramah di daerah Pelabuhan Ratu. Nah, jadi kami bawalah santri-santri dari pesantren. Itu ada satu bis, kayak bawa santri dari pesantren satu bis. Yang sebagian yang baca maulid, baca sholawat, sebagian juga main hadroh. Sebagian juga main hadroh. Akhirnya alhamdulillah ketika sampai sebelum kami berangkat, saya sudah sampai. Jangan ada yang berenang. Satu, saya sudah peringatkan, jangan ada yang berenang sebab ombaknya ombak besar Pelabuhan Ratu. Kedua, ketika kami sudah sampai, saya sampaikan lagi ke pengurus-pengurus pondok, lihatin anak-anak, jangan ada yang berenang. Bahkan anak saya waktu di pinggir-pinggir itu saya tarik semua, jangan. Sudah dilarang semua. Tapi ya, wallahu a'lam, namanya mungkin anak kecil, apalagi kami di Bogor sana kan hutan semua, jarang lihat laut, senang, bahagia lihat laut, sehingga mereka mandi di laut. Ketika mereka mandi di laut, akhirnya saya lagi posisi di atas. Saya posisi di atas, tiba-tiba ada 3 orang yang minta tolong, anak santri itu. 3 orang minta tolong. Nah, yang 3 ini, di belakangnya yang 3 ini almarhum. Nah, si almarhum sama si Ibrahim kalau nggak salah namanya, itu pegangan tangan. Tapi posisinya Ibrahim di depan, yang satu di belakang, almarhum di belakang. Ketika lihat itu, Habib Muhajir, saya punya murid, Habib Muhajir bin Syahab langsung loncat menyelamatkan itu. Langsung loncat. Padahal kan di situ banyak orang-orang, tapi nggak ada yang mau loncat. Paling cuma niup peluit aja. Ini kita ngomong apa adanya. Cuma niup peluit buat apa? Mereka loncat, Habib Muhajir loncat nolongin yang 2. Saya punya adik Habib Jafar loncat pergi sampai sekitar 60 meter di tengah laut untuk nolongin si Baim sama Haris. Tapi ketika Habib Jafar pegang adik saya ini, pegang tangannya Haris, apa tangannya si siapa? Baim ya. Pegang tangannya Ibrahim ini. Si Haris udah nggak kelihatan lagi. Dibawalah, 3-3-nya dibawa, dikasih air apa semua. Saya baru dengar, langsung saya loncat, saya pergi ke tengah laut, udah nggak ketemu apa. Nah, baru di situ datang bapak-bapak, saudara-saudara dari kepolisian, dari tentara, dari Basarnas, baru datang semua di situ. Ya, alhamdulillah saya ngobrol sama keluarga, saya bilang sama bapaknya, saya bilang sama bibinya, alhamdulillah saya bilang, ya ini kan anak ini dia meninggal mendapatkan 2 keutamaan, dia mendapatkan 2 kemuliaan. Yang pertama, yakni al-gharib, yakni syahid. Orang yang mati syahid akhirat, itu salah satunya adalah orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam dalam keadaan aswa maksiat aja, semua dia mabok terus mati tenggelam, itu mati syahid. Apalagi yang tenggelamnya karena ingin nanti hadir untuk maulid dan sholawat. Begitu. 1. 2. Man mata ala talibil ilm, siapa orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, fahuwa syahid, dan dia mati syahid. Itu hadis. Ada lagi hadis, man yatlubul ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia mati, sampai dia pulang. Berarti kalau dia mati, dia dalam keadaan syahid. Jadi dia mendapatkan 2 kemuliaan, 2 keutamaan. Ini saya sampaikan untuk meneguhkan hati orang tua. Jadi dia mendapatkan 2 keutamaan. Ya, perhatikan 2 kemuliaan. 1, mati syahid karena tenggelam. 2, mati syahidnya karena penuntut ilmu.
Tapi alhamdulillah abahnya beliau ini luar biasa, tegar, keluarganya tegar. Dan nanti insya Allah dari sini kami langsung pergi ke rumah duka. Murid saya ribuan udah nunggu di sana. Nanti akan kita makamkan, kita sholatkan, kita makamkan, kita bacakan doa, kita tahlil 7 hari. Dan kalau bisa saya kasih saran, ya, saya kasih saran, ini pantai di sini, coba tolong jaganya itu jangan hanya hari weekend aja, gitu. Jaganya jangan hari weekend, kalau bisa dijaga setiap hari, karena kan banyak pengunjung. Dan kalau jaga jangan cuma megang peluit aja, puit, buat apa megang peluit? Coba cari duit, pemerintah kan dana banyak, dana pemerintah. Sewa 2-3 orang untuk kalau ada yang begitu-begitu langsung berenang. Saya punya adik berenang 60 meter, banyak batu-batu begitu. Kenapa? Karena kami orang Sulawesi, saya suku Bajo. Udah biasa kita hidup di laut. Itu dari sekian banyak yang ada di situ, nggak ada yang pergi berenang nolong. Hanya adik saya sama Habib Muhajir bin Syahab. Besoknya malamnya datang saudara-saudara dari Basarnas, dari kepolisian. Alhamdulillah, saya juga terima kasih. Saya terima kasih kepada saudara-saudara Basarnas, kepolisian, dari tentara yang dari semalam sampai pagi tadi mencari. Dan alhamdulillah jenazahnya almarhum ketemu. Jadi ya, alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan orang tua korban menerima, kami serahkan semuanya ke Habib. Yakni orang tuanya juga, orang tua korban ini memang cinta betul sama Habaib. Saya bilang, Pak, anaknya bapak ini yang meninggal, Haidar, kelak di akhirat dia bakal nolong bapak. Saya iri. Kenapa saya iri? Kalau saya prinsip, mending saya hancur, mending saya yang binasa, mending saya yang mati, asalkan jangan murid-murid yang saya cinta. Biarin saya hancur, biar saya yang binasa. Jadi saya iri. Loh, kok bisa Habib iri? Iya. Murid saya lebih dulu ketemu sama kakek saya Rasulullah, saya masih hidup. Dia lebih dulu masuk surga. Dia lebih dulu menikmati keindahan-keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Sedangkan saya di sini masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Saya ngarep saya mati. Tapi ya itu tadi terakhir, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Itu Al-Qur'an. Terakhir ini. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan datangnya dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Sekarang saya tanya, jawab semua ya. Orang yang meninggal tenggelam mati syahid, baik apa buruk? Baik. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu mati syahid, baik apa buruk? Baik. Berarti berapa kebaikan? 2. Berapa kemuliaan? 2. Berapa keutamaan? 2. Berapa keagungan? 2. Allah bilang dalam Al-Quran, kebaikan datangnya dari siapa? Kebaikan datangnya dari siapa? Allah. Berarti kebaikan datangnya dari Allah. Semua datangnya dari Allah. Sebaliknya, keburukan yang menimpamu itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Jadi bagi saya, dan saya tegaskan kepada keluarga apa semua, ini bukanlah keburukan. Ini bukan bala. Karena kalau bala, ya, kalau keburukan itu Allah berikan kepada ahli maksiat. Ini santri, menuntut ilmu, ngaji, cari tahu mana halal, mana haram. Sholawat, datang mau maulidan Nabi, meninggalnya di bulan maulid. Ini kebaikan. Nah, kebaikan datangnya dari Allah. Berarti Allah lebih sayang daripada sayangnya kita semua. Ya, jadi kami Pondok Pesantren Tajul Alawiyin berduka cita. Kami sampaikan juga kepada keluarga duka cita yang dalam. Dan insya Allah, bukan insya Allah pasti anak yang ditinggalkan almarhum Haidar bisa menjadikan syafaat, jadi celengan, tabungan buat kedua orang tuanya kelak di akhirat.